Yang miskin itu bukanlah dia yang memiliki sedikit, tapi dia yang lebih haus. Seneca. Ya, jadi teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa gelisah terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi pada Anda? Atau mungkin kalian gelisah akan masa depan kalian atau persepsi orang terhadap diri kalian yang kalau kata anak sekarang sampai kena mental. Jika iya, tonton video ini sampai dengan selesai. Ya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Ya, jadi pada awal abad ke-3 sebelum Masehi, seorang filsuf asal kota Athena, Yunani, yakni Zeno, memprakarsai berdirinya aliran pemikiran Stoikisme, yakni sebuah paham yang berfokus pada etika manusia dalam memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia atau sikap apatis. Apatis yang dimaksud bukanlah yang berkonotasi negatif, melainkan sebuah sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi yang melanda diri kita. Stoikisme adalah sebuah tingkah laku hidup yang pasrah atau tawakal menerima keadaan kita di dunia. Para Stoa, sebutan untuk penganut paham ini, berpandangan bahwa sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Jadi pada intinya, para Stoa ini menolak hal-hal yang bersifat eksternal, misalnya kekayaan, reputasi, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencapai apa yang disebut kebahagiaan. Misalnya lagi nih, nggak perlu kaya untuk bahagia atau nggak perlu terkenal untuk bisa bahagia. Stoa juga menolak pengaruh hal-hal yang membengkokkan nalar, misalnya takut terhadap kematian dan peristiwa-peristiwa buruk yang akan mengganggu kebahagiaan yang menurut mereka atau pandangan ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kendalikan. Ya, nalar menjadi salah satu kata kunci dalam aliran filsafat ini. Nalar atau logika menjadi pilar pijakan untuk menelaah segala sesuatu yang terjadi. Dengan begitu, pandangan Stoikisme ini tidak mudah terombang-ambing oleh situasi kondisi yang menerpa dirinya tentunya. Ya, jadi contoh dari kasus ini atau penerapan ini, umpamanya Anda baru saja mendapatkan promosi jabatan menjadi kepala cabang sebuah perusahaan ternama. Berselang beberapa waktu kemudian, para eksekutif memutuskan agar Anda dikembalikan ke unit asal Anda bekerja. Menghadapi situasi seperti ini, seorang stoik tidak akan merasa kecewa. Mengapa? Bahkan sebaliknya, ia akan berlaku tenang dan merenungi bahwa peristiwa yang menimpa dirinya tersebut adalah sudah ditentukan oleh Sang Maha Penentu. Sangat tenang, bukan? Betapa tenang dan damainya jika kita bisa menerapkan nilai-nilai dari aliran pemikiran ini. Ya, jadi lantas bagaimana paham stoik ini bisa sampai pada tingkatan pemahaman atau penerimaan seperti itu? Pada intinya, paham ini meluruskan nalar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mengapa? Agar supaya tidak dikendalikan oleh emosi-emosi yang muncul dari hal-hal yang bersumber bukan dari dalam diri kita. Bahwa kebahagiaan tidak dapat direnggut oleh peristiwa-peristiwa di luar diri kita. Sebab kita tidak dapat mengendalikan semua peristiwa
di tangan kita. Dengan memperbaiki nalar, kita mampu mengendalikan perilaku kita dalam menghadapi segala macam kondisi atau peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi. Ya, jadi teman-teman sekalian, dari filosofi stoikism ini atau stoikisme ini, kita belajar bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti perasaan, pikiran, atau tindakan kita sendiri. Ada juga hal-hal yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita kendalikan, seperti bencana, musibah, atau kematian, atau mungkin persepsi atau pandangan orang terhadap diri kita. Filosofi stoikism atau stoikisme ini juga mengajarkan kita cara merespon ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan apa? Dengan cara ikhlas tentunya. Sebab rasa kecewa itu sering kali muncul ketika ekspektasi kita berseberangan dengan realita. Umumnya kita diajarkan untuk berpikir positif dan menaruh ekspektasi yang tinggi akan hasil atas usaha kita. Tapi jarang dari kita yang juga memikirkan kondisi terburuk yang akan diperoleh. Stoikism mengingatkan kita supaya kita tidak selalu menjadi nomor satu. Hasil terbaik selalu milik kita. Bahwa kita justru diajarkan memikirkan kondisi buruknya, supaya ketika kondisi baik masih belum bisa kita peroleh, kita sudah siap menerima kondisi buruk yang datang kepada kita dengan apa? Dengan lebih tenang dan fokus dengan proses belajarnya tentunya. Ya, sehingga filsafat ini mengajak kita untuk berfokus kepada proses, bukannya hasil, tetapi bagaimana kita bisa berfokus kepada prosesnya dan tidak menaruh ekspektasi yang berlebih terhadap hasilnya. Kenapa? Agar kita tidak terlalu kecewa dengan hasil yang kita dapat. Kalau mau ekstrimnya, bahkan ada yang berpandangan begini bahwa stoikism itu ketika ekspektasi kita itu lebih kecil daripada realita. Sementara ketika ekspektasi kita itu lebih besar daripada realita, maka hasilnya adalah kecewa. Sementara kalau ekspektasi lebih kecil daripada realita, maka hasilnya akan bahagia. Jadi intinya bahwa kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan tidak menaruh ekspektasi berlebih terhadap apa yang kita lakukan, sehingga hasil yang kita dapatkan juga tidak akan membuat kita kecewa. Oke, demikian video tentang stoikism kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah komen di video sebelumnya untuk membahas tentang materi ini. Semoga bermanfaat, and see you on the next video. Bye bye.